data secara induktif adalah proses menganalisis data yang dikumpulkan tanpa menggunakan teori atau konsep yang telah ada sebelumnya. Analisis data secara induktif bertujuan untuk menemukan data, menemukan pola, tema, atau konsep yang muncul dari data. Yang ketiga yaitu penggunaan konsep members kategori. Konsep members kategori adalah konsep yang digunakan untuk memahami cara-cara mengkategorikan dan memahami dunia sekitar. Konsep ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana responden memahami dan menginterpretasikan data. Langkah yang keempat yaitu pengidentifikasi pola dan tema. Mengidentifikasikan pola dan tema adalah proses mengidentifikasi pola dari tema yang muncul dan dari data. Pola dan tema ini dapat berupa konsep, ide, atau gagasan yang muncul dari data. Langkah kelima, pengembangan teori. Pengembangan teori adalah proses pengembangan teori yang berdasarkan pada pola dan tema yang ditemukan. Teori ini dapat berupa konsep, ide, atau gagasan yang dapat menjelaskan fenomena yang sedang dipelajari. Langkah keenam yaitu pengujian teori. Pengujian teori adalah proses menguji teori yang telah dikembangkan. Pengujian teori dapat dilakukan dengan menggunakan data yang sama atau data yang berbeda. Kelebihan teknik analisis data metode etnometodologi yaitu yang pertama, mendapatkan data yang lebih mendalam. Teknik analisis data metode etnometodologi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan rinci. Yang kedua, mendapatkan perspektif yang lebih luas. Teknik analisis data metode etnometodologi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan komprehensif. Kekurangan, adapun adanya kekurangan teknik analisis data metode etnometodologi, yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan lebih lama. Teknik analisis data metode etnometodologi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan lebih besar. Teknik analisis data metode etnometodologi membutuhkan biaya yang lebih besar untuk melakukan pengamatan partisipatif dan wawancara terbuka. Berikut ada beberapa contoh teknik analisis data metode etnometodologi. Yang pertama, contoh analisis wawancara dengan pedagang kaki lima. Tujuan yaitu memahami cara pedagang kaki lima memahami dan menginterpretasikan konsep kesuksesan dalam berdagang. Teknik analisis transkripsi wawancara, analisis data secara induktif untuk menemukan pola dan tema. Penggunaan konsep members kategori untuk memahami cara pedagang kaki lima mengkategorikan dan memahami konsep kesuksesan. Hasil, pedagang kaki lima memahami kesuksesan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
pada komunitas sosial. Tujuan yaitu memahami cara komunitas sosial, memahami dan menginterpretasikan konsep solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Teknik analisis, transkripsi, pengamatan partisipatif. Analisis data secara induktif untuk menemukan pola dan tema. Penggunaan konsep members kategori untuk memahami komunitas sosial, mengkategorikan dan memahami konsep solidaritas. Hasil, komunitas sosial memahami solidaritas sebagai kemampuan untuk saling membantu dan mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ketiga, analisis dokumen pada perusahaan. Tujuan yaitu memahami cara perusahaan dan menginterpretasikan konsep kualitas dalam produksi. Teknik analisis dokumen perusahaan atau misalnya laporan tahunan kebijakan perusahaan. Analisis data secara induktif atau menemukan pola dan tema. Penggunaan konsep members kategori untuk memahami cara perusahaan, mengkategorikan dan memahami konsep kualitas. Hasil, perusahaan memahami kualitas sebagai kemampuan untuk memproduksi produk yang memenuhi standar dan kebutuhan pelanggan. Dalam contoh-contoh di atas, teknik analisis data metode etnometodologi digunakan untuk memahami cara individu dan kelompok untuk memahami dan menginterpretasikan konsep-konsep tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Adapun interaksi dalam konteks alamiah. Dalam analisis data, peneliti berfokus pada interaksi dalam konteks alami atau naturalistic settings, bukan dalam laboratorium atau kondisi yang dikendalikan. Ini memberikan pemahaman yang lebih autentik tentang bagaimana makna sosial dibangun. Adapun langkah-langkah analisis data etnometodologi yaitu berikut adalah beberapa langkah dalam menganalisis data etnometodologi, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap interaksi sosial, percakapan atau tindakan-tindakan dalam setting alamiah. Data seringkali berupa transkrip percakapan atau catatan lapangan. Yang kedua, identifikasi praktik sosial. Peneliti mencoba untuk mengidentifikasi praktik-praktik sosial yang digunakan oleh individu dalam interaksi mereka. Ini termasuk pengamatan terhadap cara-cara mereka menggunakan bahasa dan simbol-simbol lain untuk menciptakan makna dalam percakapan. Yang ketiga, analisis struktur interaksi. Menganalisis bagaimana percakapan atau interaksi sosial diatur. Ini mencakup perhatian terhadap urutan percakapan, penggunaan jeda, dan bentuk-bentuk lain dari struktur sosial dalam percakapan. Yang keempat, mengidentifikasi norma dan aturan sosial. Salah satu fokus etnometodologi adalah mengidentifikasi norma-norma dan aturan-aturan sosial yang digunakan individu dalam interaksi mereka. Aturan ini seringkali tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi dihasilkan melalui praktik sosial yang berulang. Yang kelima, menginterpretasikan makna sosial. Peneliti kemudian menginterpretasikan makna sosial yang dibangun dalam interaksi ini, termasuk bagaimana individu
akan memperhatikan bagaimana percakapan tersebut terstruktur, apakah ada jeda dalam percakapan, bagaimana kedua orang tersebut mengonstruksi makna sosial seperti teman atau lawan, serta bagaimana tindakan dan respons mereka membentuk relasi sosial di dalam percakapan itu. Berikut adalah kesimpulan teknik analisis data metode etnometodologi. Kesimpulan yaitu teknik analisis data metode etnometodologi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami cara individu dan kelompok untuk memahami dan menginterpretasikan dunia sekitar mereka. Teknik ini menggunakan pengamatan partisipatif, wawancara terbuka, dan penggunaan dokumen untuk mengumpulkan data. Kelebihannya yaitu yang pertama, mendapatkan data yang lebih mendalam. Teknik analisis data metode etnometodologi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan rinci. Yang kedua, mendapatkan perspektif yang lebih luas. Teknik analisis data metode etnometodologi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan komprehensif. Adapun kekurangan, yang pertama yaitu waktu yang dibutuhkan lebih lama. Teknik analisis data metode etnometodologi yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Kedua, biaya yang dibutuhkan lebih besar. Teknik analisis data metode etnometodologi membutuhkan biaya yang lebih besar untuk melakukan pengamatan partisipatif dan wawancara terbuka. Kesimpulan akhir yaitu teknik analisis data metode etnometodologi adalah suatu pendekatan yang sangat berguna untuk memahami cara individu dan kelompok. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum